Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan semuanya yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya berharap rekan-rekan semuanya dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi ini kita akan sedikit mengulas atau akan sedikit memberikan materi diskusi tentang perkembangan hukum Islam di berbagai negara. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa tema ini tentunya tema yang tidak berhenti begitu saja. Artinya bahwa tema ini tuh tema yang selalu berubah, selalu berdinamika, sehingga ketika materi ini disampaikan, ya ini hanya sebagai bahan awal saja untuk kita berdiskusi, dan tentunya mungkin saja apa yang saya sampaikan ini belum tentu, ya dalam tanda petik, bisa menggambarkan sesuatu yang benar-benar baru itu. Kenapa? Karena hukum selalu bergerak dengan cepat, atau masyarakat juga bergerak dengan cepat, sehingga perkembangan-perkembangan yang ada di negara muslim itu juga belum tentu kita dapatkan infonya itu lengkap 100%. Tetapi setidaknya ya dengan materi diskusi ini kita bisa mengetahui gambaran awal, ya bagaimana negara-negara muslim itu kemudian mengembangkan hukum Islam. Ya, oke. Jadi sebelum kita lebih dalam untuk membahas tentang bagaimana perkembangan hukum Islam di berbagai negara muslim, itu kita bisa mengelompokkan ya negara-negara muslim itu menjadi 3 kelompok. Nah, satu negara yang beraliran tradisional, kedua negara yang beraliran moderat, dan yang ketiga itu adalah negara yang kita kategorikan adalah negara yang dia sekuler dalam penerapan hukum Islam. Yang kita maksud dengan negara-negara yang tradisional itu adalah negara-negara yang dia memperlakukan hukum Islam, terutama ya hukum keluarga gitu ya, yang tidak sama sekali atau tidak sama sekali tidak melakukan pembaharuan. Yaitu bagaimana caranya? Yaitu hukum yang diberlakukan menurut mazhab yang ada, ya, mazhab yang telah ada, pemikiran mazhab yang telah ada, dan dilakukan secara turun menurun, tidak berubah dan tidak dikodifikasi hingga saat ini. Nah, negara-negara ini seperti ya, Arab Saudi, Yaman, Bahrain, dan Kuwait. Kemudian yang kita sebut sebagai negara moderat adalah negara yang dia melakukan pembaharuan hukum tetapi masih dalam koridor atau dia tidak jauh dari pendapat mazhab yang ada. Seperti kita lihat di negara kita ini contohnya misalkan poligami dibolehkan di Indonesia, tetapi dengan syarat-syarat yang ketat. Misalkan harus izin pengadilan, kemudian harus mampu, adil, itu dibuktikan di pengadilan juga, harus mendapatkan izin dari istri pertama dengan baik itu secara lisan ataupun tertulis dan lain sebagainya. Kemudian perceraian juga harus di depan pengadilan, dipersulit. Nah, ini adalah contoh negara-negara moderat ya, seperti Indonesia ya, kemudian juga negara Mesir, kemudian ada Tunisia, Maroko, Algeria, Irak, dan Pakistan. Ya, ini tentunya
Ini kelompok negara-negara yang moderat. Nah, negara-negara moderat ini biasanya juga memiliki undang-undang yang terkait tentang hukum Islam. Kalau di Indonesia itu ada undang-undang zakat, ada undang-undang terkait tentang haji, ada undang-undang tentang perkawinan, ada undang-undang tentang pengadilan agama. Ini semua adalah salah satu ciri dari negara yang kita kategorikan negara yang moderat. Nah, yang ketiga adalah negara yang kategorinya adalah negara yang sekuler. Nah, negara sekuler ini negara yang meninggalkan konsep konvensional, artinya meninggalkan ya pendapat-pendapat yang ada di dalam kitab konvensional atau kitab klasik. Ya, kalau kita contohkan misalkan adalah negara Turki misalkan. Ya, negara Turki ini menggantikan misalkan hukum keluarga Islam itu dari mazhab yang ada itu dengan undang-undang yang modern dan melepaskan ya hukum klasik atau ada di dalam fikih klasik. Misalkan negara Turki ini berani melarang poligami. Ini kan tentu sangat sangat berbeda dengan fikih klasik, di mana klasik dibolehkan dengan syarat tertentu, sementara di Turki itu tidak dibolehkan sama sekali, mungkin dengan alasan keadilan, mungkin alasan hak asasi manusia atau yang lainnya. Nah, ini adalah kelompok negara muslim. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan itu, mengapa sebutannya bukan negara Islam, tetapi negara muslim. Negara muslim itu adalah negara yang dia mayoritas penduduknya adalah orang-orang muslim. Nah, kalau negara Islam itu adalah negara yang dia itu adalah negara agama, ya, negara yang di situ memang diberlakukan hukum Islam secara penuh, ya, atau dia mengambil Quran dan hadis itu sebagai landasan negaranya, gitu kira-kira. Dan ya, tidak seperti di kita. Kalau kita di Indonesia itu bukan negara Islam, tapi negara yang mayoritas penduduknya adalah negara muslim, maka kemudian negara-negara yang mayoritas muslim itu disebut sebagai negara muslim, bukan negara Islam. Kalau negara Islam itu adalah negara yang berdasarkan agama. Nah, gitu ya. Agamanya apa ya? Agama Islam. Nah, sementara kalau negara-negara ini ya, yang kita sebutkan tadi itu adalah ya mungkin ada yang negara Islam, tetapi negara kita menyebutnya adalah negara muslim secara umum, yaitu negara yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang Islam. Nah, mengapa ada 3 kelompok tadi? Karena ada 3 sisi yang berbeda. Sejarah negaranya berbeda, sosial politik budayanya berbeda, dan secara geografisnya berbeda. Maka jangan heran atau jangan kemudian menyamakan gitu ya. Misalkan negara Indonesia dengan negara Arab Saudi. Kenapa? Secara hukum Islam. Jadi tidak bisa disamakan negara penerapan hukum Islam di Saudi dengan penerapan hukum Islam di Indonesia. Maka juga tidak benar juga ketika negara Indonesia ini tidak seperti negara Arab Saudi, tidak bisa disamakan. Kenapa? Karena sejarahnya berbeda, yang menjajah juga berbeda, geografisnya juga berbeda, sosialnya berbeda, politiknya berbeda, budayanya berbeda, geografisnya juga berbeda. Karena perbedaan-perbedaan inilah maka negara satu dengan negara yang lain itu tidak bisa disamakan dalam penerapan hukum Islam. Nah, ini. Jadi ini biasanya. Di Indonesia itu ada kita sebut sebagai negara kepulauan dengan 5 agama atau dengan 6 agama di Indonesia. Ini tentunya berbeda dengan Arab Saudi dong, sangat berbeda. Di negara kita ada 6 agama, sukunya ribuan, pulaunya ribuan, ya, penduduknya jutaan. Maka ini juga tidak bisa kita samakan dengan negara-negara yang sejarahnya juga berbeda. Negara kita
adalah negara yang dulu dijajah oleh berbagai negara Eropa, dari Portugis, Belanda, kemudian Jepang dan lain sebagainya. Sejarahnya sangat berbeda, geografisnya juga berbeda, negara kepulauan ya, kemudian negara yang yang unik, memiliki keragaman penduduk dan lain sebagainya, tidak kesukuan. Nah, ini ya kesukuannya ada, tapi kemudian guyub rukunnya juga ada di negara kita. Jadi secara geografisnya itu berbeda. Budaya sosial politiknya juga berbeda. Jadi semuanya tiga hal ini berbeda intinya. Oke, lanjut. Kemudian pembaruan hukum di negara Islam. Ya, bentuk pembaruan hukum Islam itu apa sih sebenarnya? Kita bisa melihat bentuk pembaruan itu di dalam undang-undangnya, di dalam bentuk hukum negaranya, undang-undangnya, ketetapan hakimnya. Di Indonesia undang-undangnya apa sih? Undang-undang yang terkait tentang hukum Islam, ya hukum undang-undang pengadilan agama, undang-undang perkawinan, undang-undang zakat, undang-undang tentang haji, undang-undang tentang wakaf dan lain sebagainya. Nah, tentang fatwa DSM syariah misalkan, itu kan itu fatwa ya, fatwa undang-undang atau peraturan perundang-undangan atau yang terkait tentang itu. Kemudian tentang ketetapan hakimnya. Jadi hakim itu bisa kita lihat, apanya yang kita lihat? Putusannya, ketetapannya ya. Mereka lebih banyak mengadopsi dari kitab fikih atau mengadopsi dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, ini bentuk pembaruan itu bisa kita lihat setidaknya dari dua hal ini. Jadi kalau kita mau melihat negara lain, ya setidaknya dua ini. Misalkan kita bandingkan dengan Mesir, ya Mesir undang-undangnya bagaimana, ada enggak sih? Kemudian ketetapan hakimnya ada enggak? Nah, ini apa perbedaannya dengan Indonesia? Nah, ini adalah bentuk pembaruan. Tentunya di setiap negara akan ada, negara satu dengan negara yang lain itu ada bentuknya masing-masing, dan kita mungkin akan mudah mendapatkan perbedaan-perbedaan itu. Nah, kenapa ada pembaruan hukum? Pembaruan hukum itu kalau kita sebut itu adalah misalkan kalau kita itu mengenal Quran, kemudian kita mengenal sunnah. Lah Quran dan sunnah ini kalau dipelajari menimbulkan ijtihad, ya ijtihad menimbulkan sumber hukum yang baru, ada ya ijma, ada istisna dan lain sebagainya. Lah kemudian dari kedua ini ada ilmu fikih. Kemudian muncul ilmu fikih. Ilmu fikih ini tidak bisa diterapkan secara kuat, secara secara legal formal di Indonesia, secara bagus, secara kuat, kecuali kalau dia melakukan pembaruan, dijadikan undang-undang kalau di negara kita. Nah, maksudnya apa? Kalau ada undang-undang perkawinan misalkan, kenapa ada undang-undang zakat? Wong Indonesia negaranya itu negara yang mayoritasnya muslim. Kenapa kok ada undang-undang pengadilan agama? Toh negara kita itu juga negara yang penduduknya muslim. Nah, kenapa demikian? Karena negara mengatur agama dalam bidang tertentu sehingga ada unifikasi hukum, ada persatuan hukum, ada kesamaan hukum. Jadi kalau orang menikah itu kemudian harus dicatatkan di KUA. Kenapa? Karena negara supaya bisa melindungi warga negaranya yang telah menikah. Ini contoh ya. Nah, jadi di dalam fikih klasik itu memang tidak disebutkan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan, memang tidak harus dicatatkan di dalam fikih klasik, tetapi di hukum Indonesia itu harus dicatatkan. Nah, inilah namanya pembaruan hukum. Kenapa harus dicatatkan? Salah satunya karena ada unifikasi hukum supaya orang Indonesia yang agamanya muslim itu melakukan perkawinan di kantor urusan agama. Kenapa harus dicatatkan? Supaya salah satunya adalah ketika itu terjadi perkawinan dan itu adalah hal yang penting dan negara wajib melindungi suami istri tersebut, maka kemudian dicatatkan sebagai bukti bahwa telah terjadi perkawinan, pernikahan. Nah, ini kemudian agar sama juga. Jadi kalau di Indonesia itu melakukan perkawinan itu harus pakai saksi,
harus pakai wali. Kalau kita belajar di fikih klasik itu belum diunifikasi, sehingga di fikih klasik kita masih bisa menemukan perbedaan pendapat. Oh, ada yang mengatakan tidak harus pakai wali, misalkan di mazhab Abu Hanifah. Nah, kalau ini diterapkan nanti di Aceh misalkan pakai wali, di Jawa tidak, di Aceh pakai wali, di Jawa tidak, di Aceh pakai wali, di Jawa tidak pakai wali, di Kalimantan pakai wali, dan lain sebagainya. Ini tidak ada keseragaman. Maka supaya seragam, negara juga bisa memberikan perlindungan, maka ada unifikasi hukum, kesamaan hukum ya, di dalam penerapan hukum Islam. Nah, itu namanya unifikasi hukum, sama, kepastian hukum gitu kalau bahasanya kita. Kemudian yang berikutnya adalah adaptasi tuntutan dan zaman. Jadi karena tuntutan dan zamannya selalu berkembang dan kasus-kasus hukum Islam juga selalu berkembang, maka kemudian perlu adanya pembaharuan hukum Islam. Yang berikutnya adalah mengangkat status wanita. Kalau di dalam fikih klasik itu yang mengajukan perceraian itu ya yang bisa memberikan memutus perkawinan adalah suami, yaitu dengan cara mentalak istrinya. Tetapi kemudian di dalam di dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia itu tidak demikian, yaitu seorang istri bisa mengajukan gugatan di pengadilan agama dengan melakukan gugatan. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian seorang istri itu juga diberikan kedudukan yang sama di dalam hak dan kewajibannya sebagai di dalam menjalankan kewajibannya di dalam keluarga. Ini juga disebutkan di dalam undang-undang perkawinan. Kemudian istri juga bisa melaporkan misalkan KDRT dan lain sebagainya, kekerasan dalam rumah tangga. Yang berikutnya adalah konsep sumber hukum dan ijtihad hukum Islam. Jadi pada prinsipnya hukum Islam itu kan ada Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dipahami dengan ijtihad, ada dengan bayani, kiasi, istislahi. Ya, kemudian di situ ada pelaku ijtihad, pelakunya dibagi menjadi dua, ada individu, ada kolektif. Yang berikutnya hasil ijtihad tadi dari Quran dan hadis itu tadi dipahami, lalu muncul beberapa hasil ijtihad atau produk hukum Islam. Ada fikih, ada tafsir, ada fatwa, ada jurisprudensi, ada kodifikasi atau unifikasi atau undang-undang. Nah, undang-undang ini secara kolektif. Kalau fikih secara individual, tafsir individual, fatwa individual, jurisprudensi. Nah, kalau fatwa bisa individual, bisa kolektif. Individual itu berarti dikeluarkan oleh seseorang, misalkan fatwa Syekh Utsaimin. Kalau kolektif itu apa? Misalkan fatwa yang kolektif itu misalkan fatwa MUI atau Basul Masail NU atau yang dikeluarkan oleh majelis tarjih, itu kolektif, itu namanya fatwa. Nah, kemudian apa sih yang siapa saja yang berkecimpung di dalam kodifikasi atau unifikasi atau dalam pembentukan undang-undang itu kan sudah dari berbagai golongan atau berbagai perwakilan, itu dari ulama, dari bidang agama, psikologi, sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Lah ini tentunya diperlukan di dalam kehidupan di Indonesia dalam menciptakan hukum-hukum di Indonesia, yaitu dengan kolektif, dengan mengikut sertakan berbagai kelompok untuk menciptakan undang-undang. Nah, kemudian metode pembaharuan hukum keluarga ya di sini ya memang hukum keluarga untuk mewakili metode pembaharuan hukum Islam. Nah, kalau di dalam hukum keluarga itu ada ekstradoktrinar reform, ada talfik, ada tahyir, ada ekstradoktrinar reform, reinterpretasi nas, kontekstualisasi nas. Jadi nas itu dipahami, kemudian dikontekstualisasikan. Kontekstualisasikan itu dipahami sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, jadi memaknai nas itu dengan
dengan ruang dan lingkup yang sesuai. Jadi kalau misalkan memahami poligami itu, poligami dibolehkan ketika terjadi kekalahan di kalangan orang muslim, banyak janda, sehingga di situ diperlukan poligami. Lalu kemudian kita kontekstualisasikan di dalam kondisi saat ini, berarti kalau di situ tidak, berarti poligami itu dibolehkan ketika ada janda, kemudian adanya janda yang dia membutuhkan pertolongan, sehingga itu boleh dipoligami. Ini artinya poligami itu bukan karena teksnya, tetapi karena pemaknaannya, ada maksudnya apa di situ. Nah, itu namanya extra doctrinal reform. Nah, kira-kira begitu. Nanti bisa dibaca-baca lagi di buku yang lain. Kemudian ada metode tafsir, ada maudhu'i, ada tematik, parsial, kemudian ada holistik atau kuli. Ya, ini juga hanya tambahan saja. Kemudian bagaimana sebenarnya di negara-negara muslim? Nah, perkembangan hukum Islam di negara muslim itu ya sangat terkait tentang geografis dan kekuasaan negara muslim seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, pada awalnya negara muslim dan negara muslim, kalau kita sebut misalkan negara Abbasiyah dan Umayyah gitu aja, itu negara yang awalnya adalah negara yang dia sangat kuat sekali dan diikat dengan negara kesatuan yang berdasarkan agama. Nah, tentu ini juga berbeda dengan negara kita yang diikat ya tentunya bukan karena agama, karena di Indonesia adalah negara-negara yang banyak agama, 6 agama yang resmi. Nah, kemudian negara yang berdasarkan agama itu kemudian berubah menjadi kerajaan, kemudian terjadi kolonialisasi. Kemudian setelah terjadi kolonialisasi, negara-negara ini merdeka satu persatu dan menjadi negara-negara Islam yang ya dalam tanda petik kecil ya, seperti kita bisa melihat negara-negara yang dulunya dikuasai oleh Bani Umayyah, itu Abbasiyah, itu kemudian ia menjadi negara-negara yang kecil seperti yang kita lihat pada hari ini. Nah, jadi intinya adalah perkembangan geografis dan kekuasaan negara muslim itu dimulai dari negara-negara yang awalnya negara Abbasiyah tadi, negara yang kuat berdasarkan agama, lalu menjadi kerajaan-kerajaan ya, karena terpecah, kemudian terjadi kolonialisasi dari Eropa, kemudian negara-negara menjadi negara-negara kecil setelah merdeka. Lalu kalau kita melihat awal ya, perkembangan hukum Islam itu, kita tentu tidak bisa melepaskan atau tidak bisa mengawali dari negara tidak bisa mengawali kecuali dari negara Turki, yang kita sebut negara yang sangat unik ya, negara yang dia memulai ya perkembangan hukum Islam yang cukup signifikan ya. Karena pada tahun 1923 Republik negara ini menjadi negara yang berbentuk republik, yang awalnya adalah negara yang kesultanan. Nah, dari negara kesultanan dia menjadi negara yang republik. Tahun 1924 negara ini kemudian menjadi negara agama ya, negara agama tentunya negara Islam ya. Ini Turki kan negara yang kuat ya muslimnya. Lalu yang unik lagi, 4 tahun setelah itu dia menjadi negara yang sekuler dan bahasa Arab dan bahasa ibadah diganti menjadi bahasa nasional Turki. Nah, ini sebuah gebrakan ya yang sangat luar biasa sekali. Kemudian setelah Perang Dunia, negara-negara banyak yang merdeka seperti Lebanon, Syria, Yordania, Irak, Arab dan lain sebagainya. Nah, ini ya, jadi dari negara Turki ini kita bisa melihat bahwa negara Turki yang awalnya dia dalam tanda petik negara yang tradisionalis, dia bisa merubah negaranya menjadi negara yang sekuler. Nah, kita ngambil sampel di Arab Saudi misalkan. Negara Saudi ini didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab.
Kemudian pada Daulah Utsmaniyah pegangan pokok adalah mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i di Hijaz, mazhab Hanbali di Najd. Nah, pada masa Abdul Aziz bin Saud, mazhab Hanbali menjadi mazhab resmi negara. Nah, jadi mazhab Arab Saudi itu bisa kita katakan yang sampai yang hari ini kita pahami adalah bermadhab Hanbali ya, walaupun mungkin dalam prakteknya tidak sepenuhnya madhab Hanbali tentunya, yang menjadi madhab resminya negara madhab Hanbali itu. Kemudian kitab pegangan hakim adalah Syarah al-Muntahas, Syarah Itna, Syarah Zat al-Ma'ad, Syarah Dalilul Falikhin. Nah, ini tentunya hanya beberapa saja ya, yang tentunya tidak bisa kita jelaskan secara rinci. Tentu mungkin ada masih banyak kitab-kitab lain yang digunakan oleh para hakim. Lalu pada tahun 1950 Masehi, jika dinaskan dalam kitab-kitab Imam Ahmad, diamalkan tanpa musyawarah. Jadi tahapan mereka memutuskan permasalahan atau mengadili itu adalah dilihat dulu Quran dan hadisnya, lalu dilihat dari kitab fikih. Kalau di Quran hadis tidak ditemukan, bisa melihat di kitab fikih, kitab-kitab Imam Ahmad ya, tanpa dimusyawarahkan mahkamah. Lalu ketika tidak ditemukan, tidak ada nas di atau tidak ada ketentuan di dalam kitab-kitab fikih, maka kemudian berijtihad bersama. Nah, gitu. Jadi berijtihad bersama kalau tidak ditemukan dalam kitab-kitab yang ditentukan oleh negara. Tetapi ketika dalam masalah ibadah ya, di negara Saudi Arabia itu menganut sesuai dengan mazhabnya yang dianut oleh masing-masing. Kemudian Saudi Arabia itu juga secara hukum juga melakukan beberapa hukum acara 1938 dan 1952 untuk mengatur tata cara kerja pengadilan, undang-undang dagang, pidana, peraturan kerja dan pekerja, peraturan pajak dan lain-lain. Kemudian di Mesir juga negara muslim yang sangat terkenal sekali, negara yang berada di Afrika dengan luas wilayah sekitar 1 juta ya 1000 ya. Kemudian sudah abad ke-6 sebelum Masehi terkena pengaruh Persia, lalu kemudian pernah dikuasai oleh dinasti asing selama 2500 tahun dan agama Kristen sampai ke lembah Nil. Kemudian 639 tentara Arab masuk dari timur dan menjadikan Mesir menjadi negara Arab dan Islam. Kemudian tahun 1882 Mesir dikuasai Inggris di bawah komando Napoleon dan berkuasa selama 124 tahun. Kemudian 1922 Inggris kemudian mengakhiri penjajahannya dan mengakui Ahmad Fuad sebagai Raja Mesir. Kemudian di masa ini pada masa Fatimiyah ada mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang dianut. Kemudian pada masa Ayyubiyah menggunakan 4 mazhab besar, yaitu tetapi mazhab Syafi'i yang diprioritaskan. Kemudian Daulah Abbasiyah adalah mazhab Hanafi yang dianut. Jadi sangat di sini kita bisa melihat bahwa Mesir ini sangat fleksibel sekali di dalam penggunaan mazhab ya, maksudnya di dalam prioritas mazhab mana yang digunakan itu sangat berdinamika, sangat cepat berubah gitu ya, dibandingkan dengan tadi di Arab Saudi. Kemudian kalau kita lihat di Indonesia sendiri, itu memang negara yang terletak di Asia Tenggara, kemudian dengan luas wilayah sekitar 2 juta ya, juta kilometer persegi, kemudian dengan pulau sekitar 17.000 ya, atau 11.000 pulau. Kemudian negara Indonesia itu juga sangat dipengaruhi sekali dengan penjajahan pada masa Belanda ya, jadi sangat dipengaruhi pada masa Belanda. Artinya begini, hukum Islam di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh pemerintahan Belanda pada masa sebelum merdeka. Jadi
kita bisa melihat ada teori resepti, ada teori resepti kompleksu dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan bukti bahwa hukum Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pemerintahan Belanda, baik sebelum ataupun sesudah merdeka sampai hari ini. Kemudian sebagian penduduk bermadzhab Syafi'i, hukum Islam selalu berkembang dari masa kolonial hingga Indonesia merdeka. Jadi sangat lama ya, sangat lama. Maksudnya sangat lama itu bahwa hukum Islam Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh kolonial Belanda. Kalau kita cek saja, pengadilan agama itu muncul ketika kalau pada pemerintahan Belanda. Artinya bahwa pengadilan agama itu ada, tentunya sangat berdinamika atau sangat terpengaruh juga dengan sangat terpengaruh besar atau kecil itu dengan penjajahan Belanda di Indonesia pada saat itu. Nah, kemudian hingga saat ini ya, hukum Islam itu diperjuangkan melalui peraturan perundang-undangan yang legal supaya memiliki kekuatan yang mengikat. Ini sudah kita jelaskan ya di pertemuan sebelumnya pada pembahasan hukum Islam pada pasca kemerdekaan. Nah, itu adalah gambaran yang terkait tentang perkembangan penerapan hukum Islam di negara-negara Muslim. Ya, tentunya ini hanya sebagai bahan diskusi kita, sebagai awal bahan diskusi kita. Untuk lebih jelasnya, tentunya rekan-rekan mahasiswa harus lebih banyak belajar membaca supaya ya wawasan kita itu juga berkembang, ilmu kita juga bertambah, dan kita harus tetap semangat untuk memperbarui ilmu yang telah ada. Jangan kemudian merasa cukup dengan apa yang kita terima dalam hal keilmuan atau dalam belajar gitu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Syukron, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.